Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran yaitu pelajaran tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 pembelajaran 4. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita buka pembelajaran kita yaitu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dan juga dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mulai pembahasan kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu silahkan kalian siapkan buku paket tema 1 kalian beserta dengan alat tulisnya. Oke, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tari kipas Pakarena. Silahkan kalian buka buku tema 1 kalian halaman 51. Nah, di situ terdapat bacaan yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Yaitu Tari Kipas Pakarena. Ya, marilah sama-sama kita baca bacaan tentang Tari Kipas Pakarena pada halaman 51. Pada bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Ya, terdapat 3 paragraf. Dan paragraf pertama yang berbunyi, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu adalah bunyi dari paragraf pertama. Kita lanjut pada bunyi paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Nah, itu adalah bunyi dari paragraf kedua. Kita lanjut pada paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, itu adalah bunyi dari paragraf ketiga. Jadi, bacaan tari kipas Pakarena ini terdapat 3 paragraf. Paham anak-anakku sekalian? Nah, jadi tari kipas Pakarena, bacaan tari kipas Pakarena ini terdiri dari 3 paragraf.
Dan pembagian paragraf tersebut sudah Bapak jelaskan, yang mana paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke, kita lanjut. Silakan buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 52. Pada halaman 52 terdapat diagram paragraf ya, diagram paragraf 1. Seperti sama halnya pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi setiap bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana termasuk gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Gagasan pokok masih ingat? Gagasan pokok itu ciri-cirinya adalah terdapat pada awal paragraf sampai titik ya. Kalimat yang terdapat pada awal paragraf sampai titik, nah itu biasanya menjadi gagasan pokok. Dan gagasan pendukung adalah gagasan yang kalimat yang mengiringi gagasan pokok tersebut. Jadi selebihnya termasuk gagasan pendukung. Oke, masih ingat? Nah, oke, sekarang gagasan pokok pada paragraf 1 ini kita isi secara bersama-sama ya. Coba kalian lihat kembali pada halaman 51 bunyi dari paragraf pertama, yaitu bunyinya tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Titik. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi ada dua kalimat yang terdapat pada paragraf 1. Yang mana termasuk gagasan pokoknya? Yang termasuk gagasan pokoknya adalah yang pertama, ya, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah bunyi gagasan pokok pada paragraf pertama. Lalu gagasan pendukungnya yang mana? Nah, gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu termasuk gagasan pendukung pada paragraf pertama. Oke, jelas ya? Jadi sekali lagi ciri-cirinya adalah gagasan pokok adalah kalimat pertama yang terdapat pada paragraf. Selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Sudah jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, maka selanjutnya adalah buka halaman berikutnya, yaitu halaman 53 dan 54. Nah, di sini ada diagram paragraf 2 dan diagram paragraf 3. Silahkan kalian lanjutkan, kalian isi ya. Mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung pada tiap paragrafnya. Oke, cara mengisinya sama seperti yang tadi Bapak contohkan pada paragraf 1. Ya, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, nanti setelah video ini silahkan kalian kerjakan halaman 53 dan 54. Nah, oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Nah, silahkan kalian buka halaman 55. Nah, di sini ada ayo mengamati. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kalian mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kalian juga mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kalian
Perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, di sini silahkan kalian amati. Di sini ada gambar segenggam sapu lidi, segenggam batang-batang lidi yang dijadikan satu menjadi sapu lidi. Apa hikmah dari sapu lidi ini? Nah, satu batang lidi apabila digunakan untuk menyapu, maka pekerjaan akan menjadi lama dan akan mengalami kesulitan jika digunakan untuk menyapu. Ya, jadi kalau satu batang lidi, kalau kita gunakan untuk menyapu, maka pekerjaan akan lama selesainya dan akan mengalami kesulitan jika digunakan untuk menyapu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar dan jika digunakan untuk menyapu akan mempermudah pekerjaan dan pekerjaan akan cepat selesai. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Makna persatuan dan kesatuan seperti sapu lidi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya aktivitas kerja bakti membersihkan sampah di lingkungan rumah yang dilakukan secara bergotong royong. Ya. Nah, ini filosofi atau makna dari segenggam batang lidi yang diikat menjadi satu menjadi sapu lidi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah, nah di halaman 56, nah, di sini ada tabel tentang contoh-contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sudah dibuka halaman 55? Maaf, 56. Oke, kalau sudah, siapkan alat tulisnya. Yuk kita isi bersama-sama. Contoh yang pertama adalah contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yaitu contohnya adalah sikap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuannya, yaitu sikap tidak toleransi. Ya, jadi sikap menunjukkan persatuannya adalah sikap toleransi. Kalau sikap tidak menunjukkan persatuannya adalah sikap tidak toleransi. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, sikap tidak diskriminatif, yaitu memperlakukan semua orang dengan adil. Ya, tidak memperlakukan semua orang dengan adil. Maaf ya, jadi di sini adalah seharusnya tidak memperlakukan semua orang dengan adil. Nah, itu adalah contoh sikap tidak diskriminatif. Ya, jadi contoh sikap menunjukkan dan persatuan dan kesatuan. Jadi memperlakukan semua orang itu harus dengan adil. Ya, itu contohnya. Nah, selanjutnya, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuannya apa? Yaitu sikap diskriminatif. Ya, jadi sikap diskriminatif itu yang tidak boleh karena memperlakukan orang dengan tidak adil. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, jadi harus didahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuannya apa? Yaitu sikap merendahkan kebudayaan dari suku bangsa yang lain yang berbeda.
Jadi saling merendahkan. Karena dia berbeda, maka kita beranggapan bahwa suku bangsa kita ini lebih baik daripada dia. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Itu yang tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yang terakhir, sikap saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun berbeda, kita harus tetap saling tolong menolong, ya. Adapun sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuannya apa? Sikap individualis, yaitu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Menganggap hanya dirinya yang paling benar, orang lain semuanya adalah salah. Harus lebih dahulu diri sendiri, ya. Diri sendiri harus lebih didahulukan dan orang lain harus dibelakangin. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu merupakan contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya. Selanjutnya, tugas hari ini apa? Yaitu melengkapi diagram paragraf pada halaman 53 dan 54. Ya, yang tadi ya. Jadi paragraf 2 dan paragraf 3. Itu yang harus kalian lengkapi, kalian isi dari bacaan yang mana? Dari bacaan Tarik Kipas Pakare. Ya, Tarik Kipas Pakarena. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini pada pembelajaran tema 1. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan insya Allah mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.